lagi ada kasus nih. Aduh, kasus apa Mbak? Kasus ini vagina saya ditendang sama anak TB. Apa? Vagina saya ditendang anak TB. Maksudnya lah kenapa? Saya adu mulut sama ceweknya itu, tiba-tiba TB-nya langsung nendang vagina saya, Miss. Ada buktinya nggak? Ada sudah divisum ke dokter, Miss. Terus? Saya pulang dari ditendang itu kan hari Minggu, Miss, libur. Terus saya itu pulang kesakitan. Jadi majikan itu tanya, kenapa kamu kesakitan? Aku bilang barusan ditendang temanku tadi, aku bilang gitu. Terus majikan takut karena aku kan jaga orang lumpuh, Miss. Jadi majikan itu ketakutan, langsung dibawa ke rumah sakit saya sama dokter di Kong Wahyun situ. Terus setelah dicek dokter, itu bengkak itu, Miss, tempat saya, Mr. F saya, Miss F saya. Terus? Akhirnya divisum, semalaman divisum, terus visum, terus majikan langsung pokeng polisi 5 datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit, terus saya semalaman sama majikan di rumah sakit interogasi kejadian. Habis itu kejadiannya bulan 11 tanggal 17, Miss. Terus? Akhirnya saya keluar masuk itu, majikan kan pokeng tuh. Saya keluar masuk bikin laporan itu hampir 2 bulan lebih, Miss. Terus? Polisi itu untuk interogasi, untuk memastikan kasusnya benar enggak kayak gitu. Akhirnya menunggu 2 bulan lebih, surat-suratnya itu baru keluar dari Yongmate, kantor polisi Yongmate, Miss. Akhirnya karena kejadiannya di Mongkok, kasusnya dipindah ke kantor polisi Mongkok dari Yongmate. Terus setelah keluar dapat seminggu itu laporan dari Mongkok, langsung aku tahu alamat anak ini, kos-kosannya. Saya nggak punya ID sama alamat majikannya, pelakunya itu. Jadi saya tahu alamat kos-kosannya saja. Terus saya langsung lapor polisi, gerbek itu kos-kosannya dia, digerbek itu dapat seminggu setelah laporan keluar dari Mongkok. Itu dia berhasil kabur, Miss, karena kos-kosannya dia itu ada dua jalan, jalan naik dari arah kanan dan jalan arah kiri. Saya dari kanan naik sama polisinya, dia langsung turun dari tangga sebelah kiri. Terus akhirnya keluar surat itu DPO itu, dia one people dari buronan. Terus saya tanya ke polisinya, ini gimana Pak Polisi, kalau saya up di sosmed nanti apa saya kesalahan, saya tanya gitu. Nggak apa-apa, memang ini dicari, kamu juga boleh mencari kayak gitu. Mencari sama teman-teman kamu, siapa tahu dengan di sosmed kamu dapat informasi keberadaan dia gitu. Akhirnya ya saya posting di Facebook gitu loh, Miss. Di Facebook nyari dia, terus saya juga bikin sayembara, siapa yang punya informasi akurat dan membantu saya kasih imbalan, saya bilang gitu. Terus? Terus ini saya kesulitan nyari ID dia, Miss. Gimana caranya aku dapat ID sama alamat majikan, Miss. Foto sama nama asli saya udah punya. Sebentar. Karena sepengetahuan saya, kalau sudah laporan ke polisi, sebenarnya secara pribadi polisi itu sudah tahu, Mbak. Karena polisi mau tidak mau, suka tidak suka itu terkoneksi ke imigrasi. Kecuali dia anak kaburan. Anak resmi, Miss. Anak resmi. Kalau memang DPO, dia saat renew atau extend visa atau apa itu bisa diketahui kok. Dia masih majikan baru, Miss. Dapat berapa bulan gitu majikannya ini. Berarti kan dia tunggu 2 tahun, Mbak. Nyatanya ada anak yang DPO 1 tahun bisa ketangkep kok. Gitu. Betul. Ya. Dia kayak jadi saya nunggu sampai dia finish kontrak gitu. Iya, karena setahu saya kalau DPO itu mau tidak mau itu bisa tertangkap di Hong Kong, itu bisa terkonek walaupun kamu nggak punya nomor KTP-nya atau apa. Malah kamu akan ditanyain kamu tahu dari mana KTP orang. Malah diselidiki, kamunya diselidiki. Mendingan ya biar mereka yang menyelidiki. Sebenarnya pertama maaf nih sebelum ke sidang. Kan tidak mungkin toh saya jalan-jalan maro-maro memekku ditendang wong. Pasti kan ada masalahnya. Awal mula permasalahannya apa sih kalau boleh tahu?
Masalahnya dia itu kan, saya jualan ini, saya kan jualan. Oke, terus? Dia kan masak buat suruh aku jualin, bantu dia jualin. Oke, terus? Setelah itu kata pembeli masakannya itu nggak enak, Miss. Kata pembelinya. Terus otomatis masakannya dia itu nggak laku. Terus? Terus aku itu kasihan, Miss. Kasihan sama dia, kan sudah baik sama dia, temenan udah dapat 1 tahun lebih. Aku itu masih kasihan sama dia. Tak beli sendiri, Miss. Itu dagangan dia itu tak beli sendiri. Biar dia itu masih bisa memperbaiki rasanya, bisa belanja lagi kayak gitu. Terus saya bagi-bagikan karena makanan ya, Miss, daripada mubazir sudah nggak laku dijual, saya bagi-bagian. Terus yang saya bagi ini, Miss, dimakan habis, terus mengadu sama yang masak. Itu katanya ini mbaknya yang jualan ini bilang masak kamu nggak enak. Itu dia ngadunya ke yang masak. Ternyata yang masak ini nggak terima, Miss, sakit hati, nggak langsung ke saya yang ngomong. Langsung bikin status, saya dihujat, Miss, di statusnya. Katanya saya nggak punya otak lah, mulutnya busuk lah, pokoknya dihujat lah istilahnya. Terus dia mau sombong, mau datangin saya, katanya mau ngurus mulut saya. Katanya mau ngurus mulut saya. Dia datang beneran sama 6 temennya nih untuk memastikan omongan nih, bener enggaknya omongan kan. Mereka 6 orang teman-temannya itu datang. Terus langsung saya tegur, Miss. Yang otaknya tak balikin itu status dia yang hujat saya. Yang nggak punya otak, mulutnya busuk itu kamu sendiri loh, Dok. Aku kan bilang gitu, Miss. Tahu-taunya TB-nya langsung nyerang saya langsung dipancal vagina saya, Miss. Saya berusaha untuk balas, tapi karena saya sudah kesakitan, jadi saya nggak bisa balas. Oke. Terus? Kayak gitu. Oke. Terus majikannya nggak terima. Oke, Dok, saya nanya ini kan ini ranahnya udah lain nih, bukan hanya pertengkaran yang dipicu oleh salah paham, tetapi kalian ini jualan. Itu nggak akan berdampak pada kalian, tak? Iya, udah saya tanyakan ke polisinya, dia ini jualan, karena polisinya kan minta itu Facebook dia yang menghujat saya. Buktinya, kan di situ dia profilnya kan jualan, Tomin, dia jualan. Kamu juga jualan? Terus dia polisinya bilang kalau masalah jualan itu sendiri-sendiri kasusnya, nggak bisa disangkut pautkan apa dikait-kaitkan dengan ini kriminal. Polisinya bilang gitu. Iya, tetapi nanti itu di bacaan dakwahannya kalau dia ketemu itu kalian dua-duanya akan bermasalah loh, hati-hati ya. Ngomong jangan menggebu-gebu ya. Karena selain pasal kriminal dia kena, kamu juga kena kalau jualan. Itu dua-duanya itu pasti ada sebab dan musababnya kan. Iya, Miss. Benar nggak sih? Nah, inilah bahayanya kalau kalian jualan, makanya pasti ada sesuatu yang dibalik semua itu. Sebelum terjadinya kan pasti polisi ya sekarang mereka bilang nggak apa-apa. Tetapi pada kenyataannya saat dikembangkan itu merembet kemana-mana. Paham nggak maksud saya? Oke. Oke, terus tujuan sampean telepon saya ngapain, sayang? Ya saya siapa tahu dapat informasi, bisa dapat ID, kan saya nggak tahu caranya gimana mendapatkan ID dia gitu. Mungkin bisa ada informasi yang membantu saya gitu loh, Miss. Karena ini kan buronan pencarian orangnya gitu loh. Oke, kalau memang pencarian, maka mereka akan diketahui satu saat jutgeng atau kedua saat extend atau renew. Itu aja. Kalau memang dia orang resmi. Resmi. Iya, kalau orang resmi itu pasti dapat. Cuma ya itu karena kan punyamu nggak urgent banget. Nggak urgent banget. Betul. Yang DPO 1 miliar aja 1 tahun baru ketangkep. Iya, saya paham. Cuma saya kan ya berusaha tuh, Miss. Kayak diginiin gitu loh. Giniin ya kita juga berusaha untuk menuntut lah gimana. Kalau memang saya nggak urgent, aku sudah tanya polisinya, ini apa kasusnya bisa ada expirednya atau ada masa perpanjangannya, katanya polisi. Ya enggak, selama dia belum ketangkep ya masih dia berjalan. Status buronan masih berjalan. Harus dicari supaya ketangkep itu, kasus tetap aktif gitu katanya. Ya saya juga berusaha
usaha juga nyantai gitu loh, Miss. Ya nyari ya nyantai gitu loh, Miss. Intinya memang satu hal, kalau kasus-kasus kayak gini kalau sudah DPO biarkan saja, nanti pasti dapat. Jadi saya kan lebih ngerti buat edukasi yang lain-lain juga kan, Miss. Buat pelajaran di sini tuh jangan sok-sok jagoan lah. Gitu loh. Betul. Ngapain main fisik kayak gitu, main fisik buat apa? Kita adu mulut, oke lah, orang kan selalu salah paham, kita terima. Tapi kalau fisik itu loh, Miss. Betul. Ranah kriminal gitu. Jadi biar paling enggak itu buat contoh-contoh, buat pelajaran yang lain paling enggak gitu, minimal gitu. Oke, siap. Sampai di sini sudah berapa tahun sayang? Saya udah kontrak kelima, Miss. Kontrak kelima ya. Umur ya, berapa sih jenengan? Saya tahu saya, makanya majikan saya itu melindungi saya gitu loh, karena aku udah lama ikut dia. Oke, siap. Jadi Miss Yuni cuma menyarankan aja, karena kalian berdua adalah jualan, lebih baik berhati-hati. Sekarang belum dikembangkan nih, kalau memang Pak Ijo juga tidak membuka bahwa kamu jualan, karena itu pastinya saat diselidiki dia akan buka juga. Kenapa? Seperti apa dan bagaimana? Iya, makanya saya juga tahu kita berdua sama lah, seimbang, dia jualan, aku jualan. Cuma ini kan nggak ada gelutan, Tommy. Saya juga nggak gelut dia, saya juga nggak balas dia gitu loh. Oke. Jadi karena sekali lagi itu tergantung dari anaknya sendiri, itu pasti ketangkap kok sayang. Nggak usah khawatir. Saat satu laporan hadir itu polisi tahu kok. Polisi tahu kok. Itu sudah di take note kok. Kalau ini kan saya lebih ngerti gitu daripada belum curhat kan kita masih bertanya-tanya apa sih, gimana sih ini gitu loh. Saya ini masih bingung juga sih, Miss, gitu loh. Belum tahu betul aturannya, langkah-langkahnya di sini itu. Oke. Karena sebenarnya ini kalau karena KJRI atau badan pemerintah itu tidak akan memberikan informasi pada siapapun. Tidak akan pernah memberikan informasi pada siapapun tentang orang lain. Oke ya. Ya, Miss, oke, terima kasih kalau gitu. Ya udah, ditunggu aja DPO-nya yang sayangnya, pasti kok itu bisa tembus kok. Makasih, Miss. Nanti info ke Miss Yuni ya. Ya, Miss. Oke, thank you. Oke, bye. Ada kasus kayak gini juga ya? Ditendang meme. Ada juga ya kasus-kasus seperti ini. Waduh. Berarti yang norak itu Miss Yuni ya. Karena Miss Yuni tidak pernah tahu apa-apa ya. Miss Yuni tuh nggak ngerti tentang kasus-kasus di luar ini. Berarti waduh, saya itu ketinggalan zaman ya. Sing tak ubek-ubek ya para netizen aja ya. Jadi saya memang tidak mengerti dan tidak paham dengan kehidupan di luar sana. Bahkan itu ternyata lebih mengerikan ya. Aduh, saya kok jadi ngeri-ngeri sedap ya. Telepon masuk lagi, teman-teman. Halo? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi